dalam proses penilaian yang dilakukan oleh pasar uang. Menurut para ahli, tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan. Seorang manajer keuangan tidak menjamin keuntungan dalam jangka waktu yang panjang, sebab ketidakpastian bisnis, tetapi perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bahkan dalam jangka waktu yang panjang, apabila manajer keuangannya mengambil suatu keputusan keuangan yang tepat serta menggunakan keuangan perusahaan yang baik. Menjaga kas. Suatu perusahaan harus mempunyai arus kas yang sesuai guna membayar biaya kebutuhan perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, sewa, dan sebagainya. Mempersiapkan struktur modal manajemen keuangan harus dapat menurunkan rasio antara pembiayaan yang dimiliki dan keuangan yang dipinjam agar tidak seimbang. Pemanfaatan keuangan yang tepat. Manajer keuangan yang harus kita tempatkan keuangan secara optimal dan perusahaan harus tidak berinvestasi keuangan. Memaksimalkan kekayaan. Jadi seorang manajer keuangan mencoba agar memberikan dividen yang maksimal kepada pemegang saham dan berupaya dalam meningkatkan nilai pasar saham. Sebab nilai pasar saham secara langsung berkaitan dengan kinerja perusahaan. Meningkatkan efisiensi. Manajemen keuangan mencoba meningkatkan efisiensi semua departemen perusahaan. Kelangsungan tidak hidup perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan hidup pada dunia bisnis yang kompetitif seperti sekarang ini. Seorang manajer keuangan harus berhati-hati saat membuat keputusan keuangan, sebab apabila salah dalam pengambilan keputusan bisa perusahaan bangkrut atau merugi. Resiko operasional. Manajemen keuangan juga mencoba dalam mengurangi resiko operasional. Terdapat banyak resiko ketidakpastian dalam bisnis, namun seorang manajer keuangan harus bisa mengambil langkah tepat agar dapat mengurangi risiko ini. Mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus dapat merencanakan struktur modal sedemikian rupa agar biaya modal dapat diminimalkan. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan. Planning atau perencanaan keuangan. Hal ini diliputi perencanaan arus kas serta laba rugi perusahaan. Budgeting atau anggaran, yaitu perencanaan penerimaan serta pengalokasian anggaran biaya secara efisien serta memaksimalkan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Controlling atau pengendalian keuangan. Hal ini merupakan melakukan evaluasi serta pembagian mengenai keuangan serta sistem keuangan perusahaan. Auditing atau pemeriksaan keuangan, yaitu melakukan audit internal berdasarkan keuangan perusahaan yang ada supaya sesuai dengan kaidah standar akuntansi serta tidak terjadi penyimpangan. Reporting atau pelaporan keuangan, yaitu menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan serta analisa hasil laporan keuangan. 3. Seorang manajemen keuangan memiliki tanggung jawab yang sangat besar tentunya terhadap apa yang sudah dilakukannya. Pengambilan keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab seorang manajer keuangan dibagi menjadi 3, yaitu investasi berkaitan dengan masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. Financing decision berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternatif
pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Dividend decision berkaitan dengan masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral yang melekat pada setiap individu, kelompok, atau perusahaan yang memberikan penjelasan bagaimana dana dipergunakan. Konsistensi. Prinsip manajemen keuangan konsistensi menekankan pada bagaimana perusahaan menjalankan strategi kebijakan dan sistem keuangan sesuai dengan yang sudah direncanakan, serta tidak sering mengalami perubahan besar dalam rentang waktu yang pendek di satu periode. Kelangsungan hidup. Dalam manajemen keuangan, unsur kelangsungan hidup perusahaan haruslah dipertimbangkan dengan baik. Perusahaan harus mampu menyusun rencana keuangan yang menunjukkan bahwa ia bisa menjalankan rencana strategis untuk memenuhi kebutuhan keuangan. Transparansi adalah modal utama perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan pihak lain yang akan diajak kerjasama. Jangan pernah melakukan kebohongan atau menutupi kondisi perusahaan yang sebenarnya, karena hal ini malah semakin merugikan diri sendiri dan perusahaan. Standar akuntansi yang tepat dan sesuai dengan aturan yang mudah diberlakukan atau memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Jika manajemen keuangan tidak ada dalam bagian perusahaan, bisa dipastikan kondisi keuangan di dalamnya akan carut marut. Integritas perlu dimiliki oleh setiap individu yang berada di perusahaan yang mana ia ikut aktif melaksanakan aktivitas operasional perubahan. Pengelolaan manajemen keuangan yang tak kalah penting untuk dijalankan dalam suatu perusahaan adalah masalah pengelolaan dana yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Cukup sekian penjelasan manajemen keuangan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.